Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali pagi ini Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahaminya, serta merenungkannya dalam hidup kami lepas hari. Kami percaya pada kekuatan firman-Mu, biarlah kami selalu setia di dalam firman-Mu. Dan terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop Injil Yohanes, firman yang telah menjadi manusia, yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Kemudian Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop baru. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri terdapat juga di kitab Injil Matius 3 ayat 1-12, Injil Markus 1 ayat 1-8, Injil Lukas pasal 3 ayat 3-6, dan 15-17 yang berbunyi demikian. "Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, 'Siapakah engkau?' Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, 'Aku bukan Mesias.' Lalu mereka bertanya kepadanya, 'Kalau begitu siapakah engkau?' 'Elia.' Dan ia menjawab, 'Bukan.' 'Engkaukah Nabi yang akan datang?' Dan ia menjawab, 'Bukan.' Maka kata mereka kepadanya, 'Siapakah engkau?'
sebab kami harus memberi jawab pada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes Pembaptis. Kemudian Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga dengan ayat yang 34 dan perikop baru. Yohanes menunjuk kepada Yesus yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Puji Tuhan, aku juga pernah melihat Roh Kudus turun dari langit. Berarti bukan cuma Rasul Paulus ini, Yohanes juga melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati. Aku juga mengalami hal yang sama. Puji Tuhan, saudara, tidak semua orang bisa diberi karunia seperti ini, dan aku bersyukur sekali Tuhan Yesus mengasihiku. Kemudian di Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga dengan ayat yang ke-51. Dengan perikop murid-murid Yesus yang pertama yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, kau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya,
Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Kau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Puji Tuhan saudara, orang-orang yang menjadi anak-anak pilihan Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus itu semuanya adalah anak-anak Allah yang diberi karunia. Kalau orang menyangkal baik Bapa, Anak, atau Roh Kudus, itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari roh yang lain. Makanya kita selalu dihujat ketika kita percaya Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang maha tinggi. Dan mereka adalah antikristus yang menyangkal baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka dengan terang-terangan sekarang menyangkal luar biasa. Padahal dari kitab awal kita sudah mengetahui tentang ini. Semuanya sudah tercatat lengkap di dalam Alkitab. Puji Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang bukan berasal dari dunia. Secara roh kita adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk mengerti, mengetahui, dan percaya hal ini. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini ya saudara. Tuhan berkati firman-Nya dan kita semua selalu dikuatkan dengan firman ini. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Buat kebaikan-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami tentang kebenaran yang sejati tentang Engkau. Karena semua yang tertulis di dalam kitab adalah nyata, di mana kami bertemu dengan Engkau juga. Engkau selalu berkata sama seperti di dalam Injil atau firman atau di dalam nubuatan nabi-nabi. Karena Engkau memang berasal dari Allah yang maha tinggi. Engkau putra dari Sang Bapa yang turun ke dalam dunia ini sehingga serupa dengan manusia. Karena Engkau adalah 100% manusia, 100% Allah yang berkuasa menguasai hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tidaklah layak kami yang manusia ini secara kedagingan layak di hadapan-Mu jika karena bukan Yesus Kristus yang melayakannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami siap sedia di akhir-akhir zaman untuk menghadapi para antikristus yang selalu menyangkal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena siapapun kami yang punya talenta masing-masing, diberi karunia untuk mengerti, memahami tentang ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan sejati dalam firman-Mu dan tidak akan pernah menyangkal baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena bagi kami kekuasaan yang luar biasa adalah kekuasaan Tuhan sendiri yang menciptakan kami. Karena kami bukan berasal dari dunia ini sehingga segala karunia diberikan kepada kami oleh Sang Bapa. Kami dipilih untuk mengerti dan memahami firman, dan firman itu akan selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami selamanya. Karena firman itu adalah hidup di dalam Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua yang mengerti dan memahami firman-Nya. Amin.